Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang sangat kontroversial ya, tentang Ade Armando ini. Jadi dia membandingkan ketika Ade Armando membandingkan kasus hina agama Kece dan Habib Rizik. Judulnya aja sudah keliru ya. Tim detik.com Selasa 28 September 2021 jam 6 Jakarta. Pegiat media sosial Ade Armando, saya bacakan ya, dan saya akan tunjukkan di mana kelirunya ya. Mengkritik keras tindakan Irjen Napoleon Bonaparte memukuli serta melumuri wajah tersangka penistaan agama, yaitu KC, dengan kotoran manusia. Ade kemudian membandingkan kasus penganiayaan tersebut dengan kasus Habib Rizik Syihab ya. Ini konteksnya berbeda ya. Kasus KC yang dia murtad kemudian menghina Islam agamanya semula, dan Habib Rizik yang pejuang dan pembela Islam yang dimasukkan penjara, dipidana karena kasus informasi kesehatan, bukan penghinaan agama. Konteksnya sudah beda. Dan sebelumnya dibunuh 6 orang Laskar Front Pembela Islam yang mengawal Habib Rizik tanpa ada kesalahan mereka, dibunuh oleh aparat, dan Ade Armando tidak memberikan komentar terhadap pembunuhan di luar hukum itu. Ya dia kan, semua orang tahu siapa dia. Saya teruskan ya. Dia, Irjen Napoleon, bisa saja marah terhadap Kece, tapi sebagai hamba hukum seharusnya dia sadar bahwa supremasi hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan. Bisa dia ngomong gitu ya. Tapi dia sendiri yang dulu mendukung TNI, aparat untuk menghabisi FPI dan menghabisi Habib Rizik. Sesuai hukum nggak itu? Dan dihabisi betul oleh aparat ya, dikejar di kilometer 50, dibunuh 6 orang ya kan? Terus tokoh-tokohnya ditangkap-tangkepin, Front Pembela Islam, terus ormasnya dibubarkan. Sangat kontroversial ya. Tapi sebagai hamba hukum seharusnya dia sadar bahwa supremasi hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan, kata Ade dalam video yang ditayangkan di channel YouTube Cokro TV Senin 29 September. Ade menilai tindakan Napoleon terhadap Kece merupakan kriminal. Berani nggak Ade Armando mengatakan tindakan orang yang membunuh 6 Laskar SPI Front Pembela Islam adalah tindakan kriminal? Gak berani dia ngomong gitu. Irjen Napoleon, terang Ade, tidak berhak memukuli serta melumuri tahanan lain dengan kotoran meski dengan dalih agama. Sekarang saya balik, misalnya kalau Kece boleh dipukuli oleh Napoleon, bolehkah Rizik dipukuli dan wajahnya dilumuri kotoran karena ia sangat menghina agama lain? Sementara penodaan agama adalah kejahatan luar biasa. Pertanyaannya, apakah Habib Rizik masuk penjara karena menista agama? Dia ingin mencoba menyesatkan logika penonton ya, bahwa Habib Rizik itu bisa disamakan, apple to apple, dibandingkan sama karena kasusnya sama, masuk agama karena penistaan agama. Habib Rizik tidak menista agama karena kasus rumah sakit Umi Bogor dan kerumunan ya. Jadi dia ingin menggiring opini bahwa Habib Rizik layak diperlakukan seperti Kece. Jawabnya tentu saya tidak boleh, dan itulah yang seharusnya diterapkan dalam kasus Kece. Jadi ini satu imajinasi yang
agak ngawur ya. Sekarang kalau kita bayangkan, kalau satu saat ya Ade Armando masuk penjara karena kasus penistaan agama, terus kita bayangkan, imajinasikan, dia dipukuli oleh tahanan yang membenci dia. Dan biasanya kasus penistaan agama itu akan mendapatkan perlakuan yang khusus ya, seperti Kece itu. Terus dia dilumuri oleh kotoran wajah Ade Armando. Pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan? Menista agama itu loh maksudnya. Ya. Dia menilai kasus penganiayaan Napoleon kepada Kece dapat membuka mata terhadap sisi hitam kelompok Islam. Menurutnya, kelompok yang membenarkan tindakan Napoleon karena berdalih membela agama adalah tidak benar. Mereka pengecut. Mereka tidak peduli dengan supremasi hukum. Mereka tidak memiliki akal sehat. Karena itu mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita terus berjuang dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Ya, penonton bisa menilai sendiri ya, jejak rekam dari Ade Armando. Kira-kira, dan menurut Gus Nur, Ade Armando dan kawan-kawan Abu Janda itu dinanti katanya di penjara. Mereka sudah menanti kedatangan mereka. Dan Gus Nur mengatakan, nggak usah lama-lama Ade Armando dan kawan-kawan itu masuk penjara. 1 hari saja dan mereka bisa merasakan apa yang mereka perbuat selama ini di luar penjara. Ada cerita itu di bukunya Gus Nur. Saya ambil sedikit. Ada di buku ini ya, kerinduan Gus Nur supaya orang-orang yang menistakan agama itu, menghina Islam itu, menghina umat Islam itu, 1 hari saja masuk penjara. Dan narapidana di dalam penjara Bareskrim itu sudah menanti kedatangan Ade Armando dan kawan-kawan. Nah, sekarang pengacara Habib Rizik buka suara. Pengacara Habib Rizik, Novel Bamukmin, angkat bicara terkait pernyataan Ade Armando. Novel menganggap Ade Armando gagal paham soal agama Islam. Sebenarnya Ade Armando lagi berkaca dengan dirinya sendiri karena dirinya masih tersangka dengan dugaan penistaan agama yang SP3 dibatalkan dan seharusnya sudah ditahan, namun karena menjilat rezimnya luar biasa dengan cara terus menggonggong, maka masih bisa berkeliaran sampai saat ini. Oh, dia rupanya kena kasus penistaan agama, Ade Armando ya. Tapi kenapa nggak ditahan? Beda dengan Kece langsung ditangkap di tengah sawah di Bali, kemudian langsung ditahan di Bareskrim, dibawa ke Jakarta. Novel pun menilai Ade Armando tidak nyambung dengan membandingkan Habib Rizik Syihab dengan MKC. Novel menilai Ade Armando dungu. Sekarang malah masih sempat bicara agama karena Ade Armando tersangka dengan dugaan penistaan agama. Maka yang dibela si KC lah, sehingga makin parah kedunguannya dengan kegagal pahaman akan agama Islam, mau membandingkan imam besar Habib Rizik Syihab dengan si KC. Gak nyambung tuh si Ade Armando, kata Novel Bamukmin ya. Oh, jadi rupanya sudah tersangka tapi tidak dilanjutkan atau bagaimana kasus Ade Armando. Tapi untuk konteks sekarang kita tentu khawatir ya, kalau orang yang menistakan agama itu masuk ke penjara ya, akan mengalami nasib yang lebih buruk mungkin dibanding KC. Mungkin ya, saya nggak tahu. Dia mengatakan Habib Rizik
punya kapasitas untuk berdakwah. Novel juga menyebut Habib Rizik memahami perbandingan agama lain. Ya, dulu dalam kuliah ya semester berapa perbandingan muqaranatul mazhab, perbandingan mazhab. Salah satu imam mazhab ini abad ke-8 tentu ya, entah Imam Syafi'i, entah siapa itu. Menurut hadisnya, faqtuluhu, siapa yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka bunuhlah kalau dia nggak bertobat. Jadi ada teks itu faqtuluhu, dan menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama soal kemurtad. Orang yang murtad itu orang yang berbahaya dalam Islam ya. Bagaimana si Kaci, dia tadinya kan seorang muslim, kemudian murtad ya, dan kemudian menghina Islam saat dia murtad. Apalagi orang yang nggak murtad, orang Islam kemudian menghina Islam, itu lebih berbahaya lagi ya. Jadi musuh dalam selimut ya, menggunting dalam lipatan, menusuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Dia mengatakan Habib Rizik punya kapasitas untuk berdakwah. Novel juga menyebut Habib Rizik memahami perbandingan agama lain karena IBHRS pernah sekolah Kristen di SMP Betel Petamburan. Jadi kalau ada yang disampaikan adalah kajian ilmiah, bagi yang mau menganggapnya harus bagi yang mau menanggapinya harus dengan kajian ilmiah pula, ujarnya. Kalau KC yang diduga ateisme dan apa yang disampaikannya hanya penghinaan belaka dan latar belakangnya juga bukan disiplin ilmu agama, dengan begitu si KC pantas mendapat hukuman yang setimpal. Lanjutnya, seperti diketahui peristiwa penganiayaan Irjen Napoleon terhadap KC terjadi di dalam rutan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021 lalu. KC pun membuat laporan polisi bernomor LP 0510-8-2021 Bareskrim. Laporan itu dibuat pada 26 Agustus 2021 atas nama Muhammad Kosman. Muhammad Kosman. Jadi dia ditangkap 24, terus dibawa ke Bareskrim dari Bali, terus 26 dia mendapatkan penganiayaan itu. Belakangan terungkap bahwa Irjen Napoleon menganiaya KC tidak sendiri, dia dibantu oleh ex Panglima Laskar Front Pembela Islam Maman Suryadi dan satu tahanan lain untuk memukul dan melumuri wajah serta tubuh KC dengan kotoran manusia. Psikologi Laskar Front Pembela Islam Maman Suryadi bisa kita pahami ya, setelah dia kehilangan anak buahnya, 6 orang dibunuh, bukan hanya dilumuri kotoran, tapi disiksa dan bukan dilumuri oleh kotoran, ditembus oleh 19 peluru di 6 tubuh anak buah dari Maman Suryadi itu, dan tanpa ada pertanggungjawaban sampai sekarang. Dan dia menemukan sasarannya, orang yang menghina Islam, sementara Maman Suryadi dan Front Pembela Islam dan juga Laskar, 6 Laskar itu membela Islam, organisasinya pun namanya Pembela Islam, dan sekarang ada di depannya seorang penghina Islam. Tentu bisa kita pahami psikologi Maman Suryadi, Panglima Laskar Front Pembela Islam, meskipun tidak dibenarkan ya tindakan Maman Suryadi di depan hukum, tidak dibenarkan menganiaya KC. Wajah dan tubuh korban dilumuri kotoran manusia oleh pelaku, ujar Dir Tipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi pada wartawan Minggu 19 September lalu. Irjen Napoleon Bonaparte telah angkat suara perihal penganiayaan itu. Napoleon Bonaparte angkat bicara melalui surat terbuka yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara.
saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua, namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Tulis Napoleon dalam surat terbukanya. Napoleon menyatakan siapapun berhak menghina dirinya, namun tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Terhadap siapapun yang menghina Allah, ya, dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur, yaitu terukurnya mengirimkan bogem mentah ke wajah penghina Al-Quran, penghina Rasulullah, dan penghina Allah. Terukur. Mungkin kalau nggak terukur bisa mati KC dalam penjara. Siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah SAW, dan akidah Islamku, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya, ungkap Napoleon Bonaparte. Dalam konteks inilah penghinaan Islam itulah hendaknya Ade Armando bisa kita letakkan, ya. Dan dia dalam pusaran itu, kalau dia kemudian berpihak kepada penista agama, pada KC, kita bisa memahami pandangan Ade Armando. Dan selamat tiba pada satu masa ketika sang penista agama masuk penjara. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.